Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Bapak Ibu sehat selalu ya. Nah, oke. Pada video kali ini saya mau bahas mengenai hubungan suka sama suka, apakah bisa dituntut pidana atau tidak. Nah, oke, baik. Tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam hukum kita tidak mengenal dengan istilah hubungan suka sama suka. Nah, baik itu di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ataupun di Undang-Undang Pornografi ya. Nah, misalkan ya hubungan suka sama suka ya layaknya melakukan hubungan suami istri ya. Ini misalkan ya dilakukan terhadap anak yang usianya di bawah umur ya, pelakunya atau laki-lakinya misalkan usianya dewasa dan yang perempuannya masih usia anak ya. Walaupun atas dasar suka sama suka ya tetap dapat diproses secara hukum ya, dan ya menggunakan atau menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tentunya. Nah, jadi ini kita bahas konteksnya anak ya, kategori anak ya. Nah, kalau berbicara tentang anak berarti ya aturan yang dibahas mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, kan gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan, berapa usia anak? Nah, jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, usia anak itu ya semenjak ia berada di dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Nah, lewat dari 18 tahun berarti dia sudah dewasa. Nah, itu ya kategori anak Bapak Ibu ya. Maka jika melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri ya terhadap anak di bawah umur walaupun atas dasar suka sama suka, maka si pelaku atau si laki-laki tadi ini ya bisa dijerat hukum ya. Jeratnya bukan menggunakan KUHP tapi menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nah, dan ancaman pidananya itu ya minimal 6 tahun, maksimal ya 15 tahun Bapak Ibu ya. Kenapa bisa begitu? Kok bisa ya? Nah, kan mereka itu melakukannya atas dasar ya suka sama suka. Oke, benar. Mereka atas dasar suka sama suka. Tapi kita harus pahami dulu konteks anak ini ya. Nah, kalau anak itu ya secara hukum mereka belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Belum cakap, belum bisa melakukan hubungan hukum, dan anak itu cenderung dan sangat rentan menjadi korban ya. Kadang ia diiming-imingi, terus kemudian dia dibujuk rayu, tipu muslihat dan lain-lain ya. Sehingga kenapa kemudian si anak atau perempuan ya cenderung mau menuruti apa yang dikatakan atau disampaikan oleh si laki-laki misalkan ya, karena mereka berpikirnya belum cukup dewasa ya. Terus kemudian pemikiran mereka itu ya pemikirannya masih anak ya, berbeda dengan orang yang sudah masuk dalam kategori usia dewasa ya. Tentu dia sudah berpikir panjang ke depannya. Kalau masih anak kan ya mereka diiming-imingi aja, mereka sudah mau melakukan sesuatu, apalagi dibujuk. Nah, inilah yang kadang sehingga anak itu cenderung menjadi korban Bapak Ibu ya. Nah, jadi berbeda dengan usia dewasa ya. Misalkan melakukan hubungan layaknya suami istri karena atas dasar suka sama suka. Nah, ini bisa dipidana atau tidak. Nah, kita harus lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan sama-sama dewasa, maka untuk menjerat terhadap orang yang melakukan hal itu ya tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak tetapi menggunakan KUHP ya Bapak Ibu teman ya. Jadi berbeda ya penerapan hukumannya. Nah, kalau anak ya tentu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Kalau dewasa tentu menggunakan KUHP dan deliknya pun berbeda ya.
deliknya pun berbeda. Terus kemudian ya konteks hukumnya ya, norma kaidahnya pun juga berbeda walaupun tujuannya sama, yaitu ya memberikan hukuman ya terhadap para pelaku. Nah, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak ya, misalkan ada yang mau membuat laporan, maka ini masuk dalam kategori deliknya delik biasa ya. Tapi kalau usianya dewasa, jenis perbuatan pidananya itu ya masuk dalam delik aduan. Nah, misalkan yang melakukan ini adalah laki-laki tetapi telah diketahui sudah terikat ya, hubungan yang sah, yaitu menjadi suami ataupun sebaliknya menjadi istri yang sah, maka ketika diketahui mereka sedang melakukan suatu tindakan atau perbuatan layaknya suami istri atas dasar hubungan suka sama suka, maka yang dapat membuat pengaduan terhadap peristiwa tersebut adalah pasangan sahnya, entah itu suami atau istrinya. Nah, itu ya, itu delik aduan ya. Dan misalkan sudah membuat pengaduan di kantor polisi dan sudah diproses, nah misalkan di pertengahan jalan ada perdamaian, maka ya pengaduan itu bisa dicabut kembali ya, proses hukumnya dihentikan, tidak dilanjutkan. Nah, itulah delik aduan. Nah, tapi kalau deliknya laporan seperti misalkan dilakukannya terhadap anak di bawah umur ya, maka siapapun yang mengetahui atas peristiwa tersebut ya boleh membuat laporan ya, entah itu tetangganya, keluarganya, kerabatnya, dan lain-lain ya. Dan misalkan laporan tersebut sudah dibuat dan sudah berproses, maka misalkan ada yang mau mencabut laporan tersebut, tidak bisa ya, tidak bisa. Maka prosesnya tetap berlanjut, berjalan ya, walaupun sudah terjadi misalkan perdamaian, sudah ada ganti kerugian atau kompensasi dan lain-lain ya, itu tidak menghilangkan pidana ya. Ingat ya, tidak menghilangkan pidana, tetapi itu merupakan menjadi pertimbangan hakim di pengadilan nantinya sebagai itikat baik si pelaku ya. Nah, itu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau yang melakukannya adalah seorang dewasa ya atas dasar suka sama suka, maka ini kategorinya sebagai perbuatan zina. Maka ya yang hanya dapat membuat pengaduan adalah pasangan sahnya kalau dia sudah punya suami atau istri. Nah, itu ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi ancaman pidananya itu kalau suami laki-laki dan perempuan melakukan hubungan tersebut ya, ancaman pidananya yaitu paling lama 9 bulan ya. 9 bulan pidana penjara. Berbeda dengan ya kasus yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, apalagi anak sebagai korban ya, walaupun atas dasar suka sama suka, tetap kategorinya perempuan atau anak tersebut ya, dia tetap menjadi korban karena ya dilakukannya pasti ada tindakan pendahuluan seperti bujuk rayu, iming-iming, atau mungkin dijanjikan sesuatu sehingga ya sangat rentan menjadi korban. Nah, itu ya Bapak Ibu ya semua. Nah, jadi ancaman pidananya jika dilakukan terhadap anak kecil yang usianya masih di bawah 18 tahun ya, itu ancaman pidananya 6 tahun minimal dan maksimal 15 tahun apabila mengalami misalkan kekerasan yang luar biasa atau mengalami kematian, maka ancaman pidananya itu bisa seumur hidup. Nah, itu ya Bapak Ibu semua mengenai jerat hukum terhadap hubungan suka sama suka. Oke, demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam keadilan.